Hai guys, balik lagi sama gue William Sudana dan welcome back to William Sudana channel di arah market. Oke, so di video kali ini gue akan secara lebih detail mungkin ya ngebahas tentang perjalanan gold untuk minggu ketiga di bulan Juni. Minggu kedua di bulan Juni, oke. Setelah NFP minggu lalu practically adalah minggu yang sangat gonjang-ganjing, oke. Retail dikocok-kocok dan di NFP kayaknya banyak yang kena musibah ya. Karena ekspektasinya gold bakal terbang ke atas menyusul dengan data ekonomi yang dirilis sepanjang minggu itu. Ekonomi US lesu abis. Tapi nyatanya NFP memberikan data jumlah non-farm payrolls di bulan Mei naik drastis bahkan jauh tinggi di atas ekspektasi. Di minggu ini kira-kira bakal kayak gimana? Kita bahas di video ini. Alright, langsung aja to the point. Untuk analisa sepanjang minggu kemarin gitu ya, bahkan di hari NFP, gue sempat bikin satu video, yang itu video ini. 1.200 yang nonton ya udahlah ya gitu. Bahwa gue memberikan area-area penting yang perlu kita pantau dan ternyata kesampaian gitu. So buat kalian yang ngikutin, congrats. Buat kalian yang ngikutin, next time kalau gue bikin video ditonton supaya kalian punya apa ya insight lah gitu. Walaupun analisa tuh nggak selalu benar ya, tapi paling nggak ada yang kejadian. Dan kalau misalnya pas nonton, ya bersyukur. Kalau enggak, ya nggak apa-apa juga sih. Ingat, trading itu kalau nggak entry, ya nggak rugi gitu. Tapi kalau entry, apalagi terlalu overconfidence dengan pergerakan, wah gold sepanjang hari udah terjun luar biasa gitu kan. NFP pasti bawa naik ke bawah. Salam. Nggak apa-apa lah, trading. Kalau kalah aja nggak apa-apa. Kalau margin call, ya diterima aja. Oke? Dan langsung aja kita ke chart. Secara kita masuk dulu mana ya? Masuk ke area ini kali ya. Kita ngomongin soal area di sini ya. Ini di week. Kemarin gue udah kasih tanda ya. Kalau kita di daily, ini adalah area rally base rally daily. Oke, ini pun di video pas gue live pun gue bahas guys. Ya. Rally base rally. Oke. Kemudian dia patahin area base di sini. Artinya kenaikan ini merupakan area retest base lagi. Ya bener aja dia hit 2387 kemudian turun ke kerak bumi. Oke. Detail kalian bisa tonton lagi di video ini karena harusnya masih sejalan dengan roadmapnya gitu. Oke. Dan memang di video ini gue sedikit memberikan ancang-ancang. Kalau nggak di 2380 kita ke 2390 bahkan bisa sampai ke 2400. Tapi ternyata market berkata lain. Di 2387 dia putar balik. Dengan narasi apa? Katanya di bulan Mei China stop membeli emas. Dengan statement seperti itu karena memang beberapa bulan ke belakang China itu benar-benar jadi pemborong emas. Dan itu alasan kenapa gold ini rally terus gitu. Tapi ketika narasinya muncul dari itu ya ternyata di hari NFP ya kan di gitu dibuang ke publik, disambut market merespon jam ke bawah. Dalam waktu sekitar kurang dari 6 jam itu turun sekitar 500 pip ya. Dan ini tahun ini sendiri berapa? Ini kalau kita ngeliat sendiri hari kemarin tuh 800 pip. 800 pip ya dalam satu hari. Jadi 1000 pip lah ya. Sebenarnya 1000 pip sih kok dia naik. Oh udah turun, terus dia sempat naik ya. Kalau dari 87 ke ini bottomnya di 87 juga. Berarti 1000 pip di hari itu high to low-nya. Oke? Untuk minggu depan gimana? Kita balik dulu ke timing ya supaya kita sama-sama enak bahasnya, oke? Untuk timing, tunggu hilang. Oh di sini, oke? Tadi gue udah bikin Juni ya dari point of view semester. Ini adalah timing target semester, oke? Kemudian dari point of view quarter, tapi di Juni ini juga merupakan timing HSH, lupa gue. Ini HSH semester 1, oke? Karena kok tandanya sih? Oke, dia HSH semester 1 karena udah di penghujung ya. Semester 1 ingat dari Januari sampai Juni.
Juni udah saatnya timing HSH. Quarter, timing target quarter 1. Oke, quarter 2. Kok 1 sih? Gimana sih William tulisnya? Quarter 2. Dan target tapi udah di penghujung, udah mulai week 2 nih ya. Week 2 udah mulai timing target HSH quarter. Jadi kalau misalnya kita cocokin week 2 Juni timing busur monthly. Ingat, masih timing busur monthly. Berarti dengan posisi ya month yang dia itu up, busurnya pasti ke bawah. Sekarang kalau kita perhatikan di semester udah sampai di R2-nya. Oke? Kemudian untuk quarter udah sampai di R2 juga. Sama seperti kejadian minggu kemarin yang dia itu baru di awal bulan, awal minggu Senin dia udah ciduk low now weekly-nya dibawa ke atas, udah sampai break weekly-nya, kemudian dia ngutang low-nya kan, dibablas lagi ke bawah. Bahkan sampai S1 weekly. Maka itu benar-benar kayak pergerakan minggu lalu itu dahsyat. Dan probably yang kalau kita lihat, sekarang weekly yang kemarin itu down, sempat break down, kemudian sekarang week yang ini, yang upcoming ini, juga down. Oke, dari tabel prematur, kita melihat kondisi dengan posisi week yang kayak gini ya week ya, udah jelas ini pasti ideal down RPS-nya. Maka kecenderungan untuk dia lanjut bikin low now-nya juga besar. Apalagi ditambah dengan daily yang juga down. Di sini kita ngelihat susunan alur ceritanya seperti itu. Jadi teman-teman juga mesti memperhatikan alur ceritanya. Karena pergerakan ke bawahnya minggu depan sejalan dengan timing busur monthly ya. Apalagi kalau kita perhatikan Juni itu ada sekitar sebenarnya practically dia 4 minggu lah ya. Tambah 5 minggu lah. 4 minggu lah kalau kita ngomong. Berarti timing yang di sini ya, timing ini merupakan timing busur monthly. Pertanyaannya apakah minggu ini kita bisa ada ekspektasi untuk break low before monthly di 277. Kalau kita perhatikan weekly ya, ini karena pergerakan kemarin weeknya besar, maka RPS-nya otomatis jadi besar. Ya. Kalau diperhatikan di sini low before weekly itu 2286. Ya, low kemarin gitu, minggu lalu benar-benar paling di bawah kan. Tapi pun gue ngelihat ini kan kalau lihat di broker, beberapa broker 2292. Kalau kalian ngelihat di sini, ini beberapa ada Saxo, ada forex.com, ada Pepperstone, ada Itcap gitu. Close-nya di 2293. Tapi di beberapa broker yang gue pakai, dia ada yang benar-benar candle-nya tuh benar-benar dipucuk, dia nggak sempat pullback. Artinya apa? Marketnya udah close duluan, nggak di pullback ke atasnya, yang sekarang tuh di 293 itu nggak tercatat gitu. Jadi gue bisa berasumsi nanti bahwa kalau misalnya memang yang dikategorikan yang benar itu ada 292 angkanya, angka close weekly-nya, maka bisa jadi dia akan naik dulu untuk bikin busur, baru dia ke bawah gitu. Atau kalau misalnya 2286 kemudian dia gap dan bawah, ya bisa jadi malah nanti akan ada nih drama lagi ke atas dulu. Kayaknya ke atas dulu tetap bakal ngebusur lah menurut gua. Bahkan busurnya pun jauh ya, 2317. Oke. Langsung aja kita ini udah clear kira-kira dari si tabel ya. Juni potensinya anomali seperti Mei kemarin, tapi potensi anomalinya besar. Target kita lihat di 277. Oke, ini gua hapus. Langsung kita ke weekly, kita bongkar chartnya ya. Di sini kita perhatikan dari sisi weekly, kita ngelihat area merah ini ya. Ini udah di close. Udah di break. Artinya di sini ada rally, base-nya dipecah lagi. Again dipecah. Maka kalau misalnya kita bisa tarik di musang di sini, mungkin kita tarik ke ujung sampai sini ya kan. Kita lihat 1272 aja ada 2251, kemudian 1618 ada 2197. Semakin dekat kita menuju ke base weekly yang ada di sini. Oke. Ini ada berapa? 22189 sampai 2146. Another karena weekly garis besar ya. Jadi kita bisa aiming ke sini. Inilah target dari sisi penurunan di weekly ya. Berarti ada beberapa minggu ke depan bisa begini. Oke. Kemudian untuk di daily-nya sendiri, karena ini tadi udah kita tarik di sini, ini kan sama kayak di sini ya. Oke. Tapi kalau kita looking back ke daily, ini analisa yang lumayan udah gue sempat buat juga, dimana kita bilang ini adalah rally base rally-nya daily, oke? Maka penurunan yang bisa kita kejar
adalah sekarang seperti ini. Yang paling dekat adalah 2251 dulu nih. Karena ini udah pecah, oke. Berarti ini masih dalam, ini area 2303, kemudian ini 2279. Ini masih masuk dalam key level ini ya. Ini base daily yang juga lumayan kuat. Gue sempat bilang beberapa kali bahwa base ini tuh agak sakti memang. Satu masuk, satu masuk, naik, reject, dua, reject ke atas lagi, masuk, tiga. Nah, menurut gue sih dari sini ini bakal reject dulu dikit nih. Oke, baru kemudian dibablasin ke bawah. Pas, cocok banget kalau timingnya kayak gitu, maka kita bisa expect ini ada timing busur weekly, baru dia tembus ke bawah ke 2251 gitu. Baru nanti mungkin naik lagi, baru naik ke bawah lagi. Kira-kira kayak gitulah ya. Kalau misalnya kita skenariokan, ingat bahwa pergerakan tuh pasti akan naik turun. Enggak yang turun kayak begini ya. Ini momentum aja sih. Pas kebetulan ada narasi China-nya buang barang, kemudian NFP-nya terlalu bagus untuk USD sehingga goldnya dibuang. Permainan macam apa ini? Tapi kira-kira seperti itu. Jadi ini tanda key level, cocok banget ini, pas lihat tuh. Dia nyentuh, gue sebut ini key level, dia mantul di sini. Gile ya. Key level jeder dia mantul lagi ke atas. Anyway, kenaikan pasti akan terjadi. Jadi tidak perlu pusing. Pasti akan ada naik. Kalau kita tarik di BBMA ya kan, ini jelas banget ini momentum daily, momentum di dailynya. Kalau untuk weekly-nya memang area entry sell-nya tinggi. Ini ada di area 2389 di sini. Tapi kalau menurut gua nanti seiring berjalan waktu akan lebih turun lagi sih. Oke. Karena kalau tadi kita ngintip pun peak float weekly nggak setinggi ini ya. Kalau dia naik ke sini lagi, ya menurut gua kalau dia naik benar-benar ngambil ke sini ya, ini kayak drama aja gitu loh. Dia mau berapa lama main-main di sini nggak kelar-kelar. Turun 1000 pip, naik lagi 1000 pip, turun lagi 1000 pip, naik lagi 1000 pip, kayak nggak ada habisnya ya nggak sih? Tapi kalau lihat turun di H4 pun kita perhatikan dari sisi BBMA, H4 momentum sell, kemudian MA50 2345, kemudian area re-entry sell di 2332, kemudian 2351, 2351. Ini juga area yang bagus kan? Cocok kalau misalnya lihat di sini ya, bisa area pullback lah ya. Mereka atas, ini area base juga yang kuat, ini banyak konsolidasi di sini, masuk ke sini. Ini ada H4, di sini masih ada fresh base lah. Kemarin breaker block lah hitungannya ya. Kemarin pun sebenarnya pas di live gue sempat nungguin di area 2333 tapi nggak dikasih, dia keburu turun ke bawah lagi. Jadi tidak apa-apa, saya ngambil penerusan ke bawah aja sih kemarin sempat. Jadi pas market udah closing, live udah tutup, gue sempat ngambil di bagian bawah, hajar pas dia gebrak bawah gitu. Oke. 2332 area pantau kita. Kemudian untuk H1 dia masih momentum tapi udah mulai losing momentum di sini. Nah, maka kita bisa lihat nih area mid BB ada di 2336. Jadi 2330-an bisa menjadi area pantau kita untuk minggu depan. Oke. Kemudian dari sisi daily seperti itu. Jadi pergerakannya sih menurut gua akan masih jauh ke bawah ya. Momentumnya yang pasti akan ada pullback. Perhatiin lagi ini area yang oke. Lihat nih, ini kan banyak area di sini, area rejection ya. Pas di 2344. Kemudian di sini ada di berapa? Balik lagi. Nih di sini. Pas di 2328. Jadi area di sini nih ya. Di sinilah. Ya. Area lebar sebenarnya ya. Tapi bisa kita menjadi area pantau kita karena dia previous sebenarnya adalah support di break. Karena berarti dia akan menjadi memainkan peran resisten tahanan pertama dari point of view daily. Karena kita ngomongin tentang weekly, jadi gue gak mau panjang turun ke bawah. Kita lihat gambaran besarnya. Oke, untuk minggu depan. Ini kita ngelihat data minggu lalu ya. Hourly earnings 0,4, non-farm payroll tinggi sekali, di luar ekspektasi jauh, makanya bablas ke bawah. Unemployment rate 4%. Jadi peningkatan pengangguran banyak, tapi non-farm payroll tinggi. Drama sih. Ya udahlah. Next week. Di next week sendiri kita ini ada banyak momentum, ada CPI ya. Jadi ini akan menentukan core price inflation 3,4%. Rata-rata kayak CPI masih sama 3,4%. Kemudian FOMC economic projection, jadi ada hari interest rate decision juga yang kalau kita dengar-dengar sebenarnya
belum banyak ada narasi perubahan The Fed akan menurunkan suku bunga gitu. Kalau baca di FM The Fed namanya Watch Tools ya, itu pun belum ada tanda-tanda Juni akan diturunkan. Jadi ekspektasinya suku bunga akan ditahan atau bahkan ada kejutan suku bunga bisa dinaikkan lagi dengan kita melihat si NFP yang sangat besar ini. Ya elah kok gimana sih? Sangat besar ini artinya apa? Kok ekonominya malah kuat ya, kok tenaga kerjanya malah bertambah banyak kayak gitu. Itu kan jadi point of view yang akan menjadi pertimbangkan The Fed kan. Karena tiap kali tanya kan apakah kamu akan menurunkan suku bunga, hey kakek Powell, dia selalu bilang bahwa tunggu dulu, kita harus mengambil kebijakan ini sangat berhati-hati. Kita akan lihat analisa data by datanya sebelum kita mengambil keputusan. Maka itu dengan satu narasi sekarang belum ada penurunan suku bunga dan sekarang NFP-nya mungkin bertambah tinggi. Di situ mungkin ada kemungkinan malah dinaikin, tapi belum tahu. Tapi yang pasti mungkin paling pasti nggak akan bulan Juni ini, tapi di sekitar mungkin September gitu itu pun baru ada narasi. Tapi selebihnya nggak ada macam-macam ya. Cuma CPI dan FOMC aja, itu pun Rabu dan Kamis gitu. Senin Selasa kita ngelihat pasti ada kejutan geopolitik karena dari tadi teman-teman udah sering share juga gitu ya, bahwa mulai tembak-tembakan lagi ini Rusia, mereka katanya mau nembakin nuklir gitu. Jadi ekspektasi ada kejutan di hari Senin. Iya. Feeling gue sih gitu. Udah dam kayak gini kan. Udah dam kayak gini ya pas Senin ada kejutan lah untuk naikin pullback lagi ya gak. Tapi menurut gue akan lebih fokusnya ke cari sell. Kalau misalnya ada buy pun mungkin akan lebih scalping. Karena posisinya sekarang momentum gitu. Kalau dilihat ini daily juga ada yang bilang oh ini head and shoulder ya. Ini kan head shoulder kanan, shoulder kiri, head, shoulder kanannya tipis, pelit ya. Dinekuk gitu. Ya gak sih? Ya anyway, lanjut ya. Kita seperti biasa, kita di akhir video sini pasti kita bikin skenario untuk new week opening gap. Kira-kira akan seperti apa? Seperti tadi yang gue bilang bahwa di beberapa broker gue ada yang closingnya itu tepat benar-benar di low before weekly. Jadi low before weekly dan low daily-nya itu sama-sama 286,71, dia close di sana. Tapi kalau kita ngeliat beberapa broker lain, ada yang close di 293, bahkan gua ngeliat di tabel RPS layak pun 293. Itu berarti refer ke SBS, oke? FBS. Jadi dari situ kita bisa melihat, mengasumsikan kita pakai aja angka yang ini, oke? Sebagai acuan kita. Tapi sebelumnya itu, kalau misalnya kalian pengen belajar tentang Kopstah, kalian bisa mampir ke channel gua. Di sini ada member only videos ya. Jadi sekalian bisa belajar memahami apa tadi yang gue bahas, nah timing, semua segala macem, alur cerita, ini semua ada di sini. Caranya gimana? Kalian mampir ke YouTube, ada join, eksklusif konten. Ini 39.000, 40.000 per bulan. It is too cheap for you. Kalau misalnya kalian pengen belajar, kalian pengen jadi trader yang mandiri, silakan klik di sini bisa belajar. Atau mampir ke Telegram channel, di sana juga ada Telegram bot, kalian bisa baca secara mandiri. Tapi kalau males baca nggak pernah ke kotak, silakan tonton videonya karena dibantu untuk dijelaskan secara visual, oke? Dan kalian juga pengen coba broker ZFX, kalian bisa mampir ke sebelah sana. Itu ada ZFX, lagi ada bonus deposit 100% yang bisa kalian gunakan untuk margin, ya. Ada akun spread tipis di CN, akun STP-nya, dan akun SEN buat kalian yang pengen belajar, pengen mencoba. Kalian juga bisa tonton video gue yang ini, detailnya ada di video yang ini guys. Jangan sampai kalian kelewatan karena ini bonus yang sangat enak banget buat kalian yang lagi pengen nambahin margin gitu loh. Dan surprise ini gue baru tahu ZFX ini brokernya bagus ya. Stabil, kemarin udah coba di live, dia pas news pun nggak volatile, spreadnya stabil, zero commission untuk per lotnya. Jadi kalian happy lah, harusnya happy. So, gue pun pakai ZFX untuk EA gitu. Oke, lanjut ke sini. Kalau kita lihat di sini 293 ya, kita perhatiin ini tadi normal, rata-rata semua down, oke, hijau, hanya H4 yang mungkin potensinya kebalik gitu. Tapi kita tetap pantau karena market ini Asia-nya ya, kemarin itu kan di atas banget. Jadi kayak kalau kita perhatiin market Asia itu benar-benar di pucuk di atas, itu benar-benar high of the day, lihat di sini. Dia high of the week, high of the day juga.
maka begitu dibuka di bawah dia pasti akan jomplang otomatis langsung sampai S3 2307. Maka 2307 ini udah S3-nya. Berarti nextnya 2270 S4-nya, ya kan? Bisa jadi ya kalau misalnya dia ini kita lihat H1-nya apakah dia mau 296 karena dia up ke atas. Kalau 296 berarti dia ngejar pivot H4-nya. Kalau H4-nya lanjut ke bawah ya berarti H1-nya cuma ngikutin busur aja. Tapi kalau misalnya H4 HB4 2308 di break artinya apa? Asia-nya udah kelar tugasnya, dia kejar ke bikin high-nya. Berarti high-nya di sini mana nih? 2318 start segituan ya. Udah ngikutin kan nanti ke area pivot daily-nya. Tapi pivot daily so far kita ngeliat masih ini ideal down. Maka kita lihat pivot daily area 2327 untuk S1-nya di 2267 ya kan. Kita ngeliat di sini week S1-nya di 2248 gitu. Sedangkan R1 daily ada di 2368. Daily besok ya itu akan besar range-nya karena daily kemarinnya juga besar. Jadi kalau kalian mau mantau dulu daripada sangkut keseret-seret karena FOMO sell atau FOMO buy, lebih baik stay away, mantau dulu gitu. Mungkin di Asia bentuknya gimana, di Eropa gimana, kalau ada keyakinan, conviction kira-kira range-nya besok di range Asia seperti apa, range Eropa gimana, baru kita masuk di entry di Eropa. Tapi untuk weekly 2317, oke, itu bisa jadi area pivot kita. Dan pivot monthly seperti tadi kita sebut ulang-ulang 2333, 2334, 2328. Ini 2328 ada di daily, 2333 ada di pivot monthly. Berarti pivotnya bisa berfungsi sebagai resisten. Oke. Tapi kalau misalnya kita asumsikan ini gua skenario kedua, 2286. Artinya apa? Dengan broker yang ada beberapa broker yang closingnya 2286 minggu kemarin, dia turun sedikit gap down 2286, anggaplah 2286, low before-nya udah keambil, artinya low now-nya udah kebentuk, bisa jadi dirinya langsung putar balik ke atas semua. Itu karena apa? Posisinya dia akan langsung normal down. Gitu. Dan ini yang mau kita antisipasi supaya tidak FOMO. Oke, karena ketika bentuk tugasnya udah dijalankan, karena momentum candle yang terlalu ke bawah gitu, menurut gua ada potensi dia langsung balik ke atas dulu gitu. Jadi jangan sampai FOMO sell ya guys ya. Gitu. Kalau gitu tinggal lihat aja nih area-area pivotnya gitu, karena probably akan mirip-mirip aja. Cuman potensi pergerakannya yang menurut gua lebih berbahaya untuk dia cepat putar balik. Atau memang dia terlalu ngebet ke bawah bisa jadi. Tapi apa kabar kalau memang hari Minggu Senin pagi muncul narasi geopolitik lagi ya, yang memang sekarang udah mulai digoreng-goreng lagi nih, udah biasa lah ya. Tiap Sabtu Minggu akan ada goreng-gorengan geopolitik sehingga XAU-nya lompat ke atas. Dengan posisi yang terlalu drastis, maka gue nggak bisa hanya bermain di 2293 ya. Kita bikin yang ekstrim, dia lompat 100 pipan, ya kan? Kita asumsikan sampai dia 2328. 2328 berarti apa? Weekly-nya jadi up lagi gitu. Agak ekstrim, tapi kita harus berpikir yang ekstrim karena kita antisipasi. Kita asumsikan new week opening gap 2328, artinya weekly-nya akan jadi up karena kemarin 2327 ya. Tapi posisinya pun dengan sejauh ini dia ngelompat ke atas. Lihat weekly up, open pivot bawah, bawah, bawah. Artinya masih potensi anomali down. Bahkan masih kemungkinan besar anomali down. Maka santai. Artinya kenaikan sampai 2331 dengan ini pivotnya 2331 ya. Itu pun masih bisa mendorong wick ke bawah. Oke, itu aja sih yang menurut gue bisa gue bagikan. Jadi kalau kalian pengen belajar, kalian bisa mampir ke member only videos di sini. Atau kalian bisa tontonin semua live gue, karena di situ kita banyak langsung tektokan. Dan jangan lupa nonton cara pilih broker dan akun untuk trader pemula ini. Gue lagi bekerjasama dengan ZFX coba untuk menyediakan wadah buat kalian yang pengen belajar broker yang aman, broker yang reliable, dan bisa membuat trading kalian nyaman dan walaupun harus ups and down tapi nggak terganggu psikologinya karena terlalu mengabaikan risk. Oke, jangan lupa untuk di-subscribe dan komen juga pandangan kalian untuk minggu depan seperti apa. Mungkin ada yang berpikir kita akan kembali ke ATH lagi, atau mungkin sebaliknya, bebas. Karena analisa itu pasti punya dua point of view, jadi gue pun tetap terbuka dan nggak perlu merasa bahwa analisa kita yang paling benar. Karena semua analisa pasti benar. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa di like dan share ke teman-teman kalian. Bye-bye!